約束だよいつかまた同じ笑顔で Cerita dimulai dengan Milim yang berlari ke arah Rimuru yang mengabarkan bahwa telur naganya akan menetas. Setelah beberapa waktu, telurnya pun menetas. Milim spontan memanggil nama Gaia dan bertanya apakah dia mengenali Milim. Gaia terlihat agak takut dan Rimuru mengatakan bahwa tidak apa-apa, jadi keluarlah. Mendengar itu, Gaia pun keluar dari cangkang telurnya. Dengan penuh haru, Milim memanggil Gaia dan bergegas memeluknya. Rimuru pun sangat senang karena ini sebagai bentuk balas budi Rimuru. Karena sebelumnya Rimuru berhasil menghidupkan kembali Shion berkat mendengar cerita dongeng yang melibatkan Milim. 1 jam setelah itu, Milim pun meminta izin kepada Rimuru agar dia pergi bertualang bersama Gaia. Tetapi Rimuru memperingatkan karena Milim sudah seharusnya pulang karena Prey sudah mencarinya. Namun Milim yang sedikit takut berkata bahwa sepertinya tidak menjadi masalah. Tetapi Rimuru juga setuju karena naga adalah predator puncak. Ia hanya makan monster buruannya sendiri. Singkat cerita, Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim beserta Gaia memasuki dungeon untuk berburu. Serangan dimulai oleh Gaia yang menyemburkan napas apinya. Mereka pun yakin bahwa Gaia bisa melakukannya karena sebelumnya Gaia adalah naga kekacauan. Lalu para monster babi kembali menyerang. Dengan sigap, Gaia menggunakan skill kontrol gravitasi untuk menghentikan pergerakannya. Setelah itu, Milim pun langsung menyerangnya. Milim berkata bahwa sekarang mereka adalah tim yang sempurna. Latihan Gaia di dungeon berjalan cukup lancar. Lalu di lantai ke-50, mereka berhadapan dengan Minotaurus. Dan Minotaurus pun menyerah. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menyelesaikan lantai 50. Setelah itu mereka pun sangat senang karena sudah menyelesaikan lantai 50. Namun tidak lama setelah itu terdengar suara Prey yang mengatakan bahwa sepertinya mereka sangat bersenang-senang. Mendengar itu raut muka Milim pun terlihat ketakutan karena dia sudah bolos kerja. Ramirez dan Veldora pergi begitu saja seakan tidak terlibat dengan Milim. Namun Milim mencoba membela dirinya bahwa yang dia lakukan demi Gaia. Gaia masih membutuhkan dirinya. Namun Prey tidak memperdulikannya karena menurut Prey seharusnya Milim juga latihan untuk selalu menepati janji. Setelah itu Prey berkata kepada Rimuru untuk merawat Gaia sementara waktu. Rimuru pun berkata bahwa dia akan melakukannya dan memberikan semua yang dibutuhkan untuk perkembangan Gaia. Prey berterima kasih kepada Rimuru lalu menyeret Milim pergi. Setelah itu Rimuru pun mengatur avatarnya dalam mode auto agar bisa menemani Gaia sepanjang waktu. Singkat cerita, Rimuru pun kembali ke meja kerjanya, di mana pada saat itu dokumen yang harus diselesaikan Rimuru sudah sangat menumpuk. Karena semua proses pemerintahan di Tempest dan pembangunannya diputuskan oleh Rimuru. Tetapi masalah kecil sebelumnya Rimuru sudah menyerahkannya kepada Rigur dan menteri lainnya. Masalahnya sekarang adalah Tempest sudah bergabung ke Dewan. Jadi Rimuru perlu membangun kerangka hukum di negaranya, seperti kepala hakim, jaksa agung, dan diplomat. Menurut Rimuru, para bawahannya akan sulit dengan jabatan itu, karena monster terbiasa dengan siapa yang kuat dialah yang menang. Jadi Rimuru belum memiliki kandidat untuk mengisi 3 posisi itu. Setelah itu Rimuru memutuskan untuk pergi berkeliling ganti suasana. Rimuru pun melihat pembangunan yang nantinya bakal jadi kastilnya Milim. Rimuru menemui Gale dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Dan Rimuru tidak menyangka bahwa mereka sudah menyelesaikan pondasinya. Gale pun mengatakan bahwa itu berkat tawanan perang mereka bekerja keras untuk menyelesaikannya.
Hal ini bisa dilakukan berkat saran Rimuru, di mana bekas anak buah Clayman dijadikan tenaga kerja daripada dibunuh. Lalu Gale pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa mereka sedikit mengeluh. Mereka takut jika akan disingkirkan setelah proyeknya selesai, apalagi mereka dulunya melayani Clayman. Lalu Gale pun menjelaskan bahwa dia telah menceritakan kepada tawanan perang itu bahwa dulunya dia juga musuh Rimuru dan kesalahan yang mereka buat bersama Raja Orc. Dan Gale pun menjelaskan, meski begitu Tuan Rimuru memperlakukan Gale dan yang lain sangat baik. Lalu Rimuru bertanya, apakah cerita itu membantu mereka untuk tidak khawatir. Gale pun menjelaskan bahwa mereka mau tidak mau harus mempercayainya. Selain itu, pembangunan lain juga dikerjakan. Mereka melebarkan jalan raya dan membangun rel kereta sihir. Rimuru berpikir bahwa dia sedikit khawatir dengan kemajuan peradaban ini. Takutnya membuat para malaikat marah. Tetapi Rimuru percaya bahwa jika dihancurkan mereka tinggal membuatnya lagi. Karena harta sebenarnya bukanlah bendanya, melainkan orangnya. Setelah itu Rimuru pun melanjutkan berkeliling. Rimuru berjumpa dengan Peldora dan Ramirez. Peldora mengatakan bahwa akhirnya mereka berhasil karena mereka banyak memiliki orang hebat, di antaranya alkemis dari Dwargon, peneliti sihir dari Talion, vampir dari Lubelion, dan berkat kerja keras mereka semua, kereta sihir pun hampir selesai. Mereka akan menguji durabilitasnya karena mereka tidak hanya menambah gerbong barang, tetapi juga membuat tempat kursi penumpang, tempat makan dan ruang tidur. Dan mesin uapnya juga hampir selesai. Kereta itu ditenagai oleh Spirit Core yang mengubah sihir menjadi energi panas untuk menggerakkan turbin. Dan para pekerja yang terlibat pembuatan kereta sihir ini sangat terharu karena kerja keras mereka membuahkan hasil. Lalu Peldora bertanya kepada Rimuru, apakah ini membuat Rimuru terkejut. Rimuru pun mengatakan bahwa ini sangatlah hebat. Dan Rimuru mengumumkan bahwa untuk merayakannya mereka akan minum-minum sepuasnya. Mendengar itu mereka pun semua sangat senang. Di sisi lain di dunia iblis, terlihat Diablo sedang menemui primordial kuning atau biasa disebut Jauna. Di dunia iblis, Diablo mengatakan bahwa setelah lama tidak kesini cukup banyak pecundang yang bermunculan. Diablo pun menyerang para iblis itu dan menyuruh mereka untuk minggir karena menurutnya mereka tidak layak untuk menjadi bawahan Rimuru. Oleh karena itu, Diablo harus menemukan teman lamanya. Singkat cerita, Diablo pun berhasil menemukan Jauna si primordial kuning. Jauna pun bertanya, apa yang kau lakukan di sini, Noir? Diablo pun tertawa dan berkata bahwa sekarang namanya adalah Diablo dan menyuruh Jauna untuk memastikan memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh Rimuru. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.